Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar materi pelajaran ke-1 tentang indahnya saling menghormati. Mari amati gambar berikut ini. Umat Islam beribadah menuju ke masjid. Umat Kristen beribadah menuju ke gereja. Umat Buddha beribadah menuju ke wihara. Dan umat Konghucu beribadah menuju ke kelenteng. Sedangkan umat Hindu mereka beribadah menuju ke pura. Dari gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa di negara Indonesia terdapat keragaman budaya dan agama. Maka, agar dapat hidup dengan rukun dan damai, kita perlu menumbuhkan rasa toleransi atau saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Prinsip ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun. Mari kita cari tahu terlebih dahulu tentang Quran Surat Al-Kafirun. Kata Al-Kafirun diambil dari ayat ke-1 pada Quran Surat Al-Kafirun yang artinya adalah orang-orang kafir. Dalam Al-Quran, Surat Al-Kafirun berada di urutan ke-109. Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan pada saat periode dakwah Nabi di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun berisi ajakan untuk saling menghormati dan menghargai sesama. Baik anak-anak, sudahkah kalian hafal bacaan Surat Al-Kafirun? Mari kita simak bersama-sama bacaan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan cara membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan benar beserta beberapa hukum bacaan tajwidnya. Tapi tidak semua, hanya sebagian besar saja yang akan Ibu jelaskan di sini. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Qul di sini mengucapkannya, lamnya tidak boleh dipantulkan. Jadi bukan qul, tapi lidah kita ditahan sehingga tidak menimbulkan bunyi pantulan. Qul ya. Nah, ya di sini dibaca panjang 4 harokat sampai 5 harokat. Kira-kira untuk mengukur seberapa panjangnya, kita bisa mengira dengan hitungan jari atau menggunakan ketukan. Qul ya ayyuhal. Hal di sini terdapat hukum bacaan alif lam qomariyah atau al-qomariyah. Jadi huruf lamnya harus terbaca jelas karena di situ ada
tanda sukun atau tanda mati. Bedakan dengan asyamsiyah atau alif lam syamsiyah. Kalau asyamsiyah atau alif lam syamsiyah, alnya atau lamnya tidak terbaca. Tapi kalau al-qamariyah, lamnya harus terbaca dengan jelas. Ayyuhal kafirun. Ka di sini terdapat fathah berdiri yang menandakan ini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Jadi dibacanya harus panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Kafirun. Run dihukumi mad arid lisukun. Cara membacanya boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tapi lebih masyhurnya panjang 4 harokat. La a'budu ma. La di sini dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. A'budu ma. Ma di sini dihukumi bacaan mad tabi'i atau mad asli. Karena ada harokat fathah yang diikuti dengan alif. Cara membacanya harus panjang 2 harokat. La a'budu ma. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun, dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Wala antum. Antum terdapat nun sukun bertemu ta. Jadi dikenai hukum bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya samar-samar. Antum, tidak boleh jelas antum atau tidak boleh juga terdengar seperti eng. Antum itu tidak boleh. Abiduna ma a'bud. A dibaca panjang 2 harokat. Bidu dibaca panjang 2 harokat juga. Abiduna ma dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. A'bud, dalnya dibaca memantul dengan pantulan yang tebal. Wala ana di sini aslinya adalah mad tabi'i, fathah diikuti dengan alif. Tapi karena ada tanda seperti bulatan kecil di atas, itu menandakan bahwa tidak boleh dibaca panjang. Jadi lafal ananya tidak boleh dibaca panjang, tapi hanya 1 ketukan saja seperti biasa. Wala ana a di sini bacaan mad tabi'i. Jadi harus dibaca panjang 2 harokat. Wala ana abidum. Di sini terdapat dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi dikenai hukum bacaan idgham bi ghunnah. Cara membacanya, huruf dalnya melebur ke huruf mim diikuti dengan dengung. Bidum ma'abattum. Pada lafal ngabattum, dalnya tidak terbaca. Jadi bukan ngabadtum, tapi dalnya langsung lebur ke ta. Karena di situ ada tasydid. Abattum. Wala antum di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Dikenai hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya, mimnya harus terbaca jelas. Jadi bukan mendengung. Seperti contohnya antum bukan seperti itu, tapi mimnya harus dibaca jelas. Antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum.
Mimnya terbaca jelas karena ini adalah hukum bacaan idhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terus jaga kesehatan, tetap semangat belajar serta mengaji. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.